Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah yang lain, sahabat Nabi namanya Usaid ibn Khudair. Siapa namanya? Usaid ibn Khudair. Jangan dilupa ya. Kalau telinga kanan keluar telinga kiri nih. Usaid ibn Khudair ini tidak ada orang yang namain anaknya di Indonesia. Insya Allah kalau Allah kasih anak lagi saya kasih nama Usaid. Ini luar biasa sahabat ini bacaannya bagus sekali. Suaranya indah kalau dia baca Quran gitu. Satu hari beliau pernah habis sholat tahajud sambil nunggu subuh mau ngaji, mau baca Quran, tapi dalam rumahnya dia rasa panas, cuaca lagi panas pada saat itu. Lalu beliau duduk, zaman dulu tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Ini dia keluar di halaman rumahnya, di dekat kudanya sedang dia ikat di pohon kurma. Begitu dia mulai baca Al-Quran dengan suaranya yang indah, tiba-tiba kudanya merinding. Lalu dia pun berhenti membaca, dia pikir ada yang ganggu kudanya. Waktu dia berhenti baca Quran, kudanya diam. Lalu dia ulang, dia lihat kiri kanan, nggak ada orang, nggak ada siapa. Lalu dia baca lagi Al-Quran. Pada saat dia baca Al-Quran, meringkik lagi kudanya yang kedua kali. Dia berhenti lagi, kudanya berhenti lagi. Sampai 3 kali. Lalu dia bilang, setelah 3 kali, saya tiba-tiba mengangkat kepala saya ke langit dan saya melihat cahaya putih menembus langit. Jadi Usaid melihat malaikat. Cahaya putih menembus langit. Jadi bukan mustahil manusia bisa melihat mereka, tapi dengan hikmah Allah SWT tentunya. Dan tidak ada amalan khusus masalah ini ya. Maka tembuslah ke langit. Maka Usaid mengatakan saya segera menemui Nabi SAW dan menceritakannya. Rasulullah begini ceritanya. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamai maksud demi Allah, kalau kau terus membaca Al-Quran sampai terbit matahari, maka penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaan Quran. Jadi karena suaranya bagus sekali, dia ikhlas baca Quran, malaikat datang mendengarkan bacaannya. Ini beriman kepada malaikat ini luar biasa ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian kalau direnungin nih, nanti ibu dan bapak sekalian sudah hilang rasa takut dengan syaitan. Itu apa takut sama syaitan? Makhluk terhina. Dan kita kalau diganggu syaitan bisikin, takutin, cuma bisikin begitu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terrajam. Bukan terkutuk sebenarnya. Ar-rajim itu rajam. Artinya yang dipanah dengan panah api oleh malaikat. Jadi malaikat itu memanah mereka dengan api, dengan panah api. Jadi kita kalau diganggu pun kita tinggal malaikat tugasnya, bukan tugas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Datang usir. Jadi jangan sampai bikin minta tolong sama syaitan nih, seperti dukun-dukun dari orang tidak pintar dan orang yang tidak normal itu. Jadi nggak boleh. Lebih bodoh lagi kalau orang yang datang kepada mereka ditipu tuh. Minta ini, minta itu, minta ini, jangan, haram. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, bertanya saja, belum percaya. Coba tebak tangan saya, coba lihat rezeki saya, coba begini. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Jangan lagi tanya saya, Ustaz 40 hari ini yang akan datang atau yang lalu. Kalau belum dikerjain, tidak ada urusannya. 40 hari yang sudah dikerjain. 2 kali ke dukun, 80 hari. Terus hitung sendiri. Artinya mutlak nggak boleh. Jangan lagi nonton tuh Deddy Corbuzier, Tommy Refael, jangan nonton. Itu dukun-dukun semua tuh. Cuma dikemas. Gitu kan? Kalau dulu dukun menakutkan, sekarang sudah ganteng-ganteng. Ini ibu-ibu nih terutama, nggak boleh. Haram ya, bapak-bapak juga. Jangan berarti ibu-ibu ditegur lalu bapak bisa nonton, nggak boleh. Nggak boleh, itu semua dukun-dukun itu. Di muka bumi cuma ada 2 jalan, jalannya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, juru bicaranya siapa? Nabi-nabi. Nabi mewariskan ilmu wahyu kepada siapa? Para ulama dan dai. Mau benar, mau kenal Tuhan kita, hadir di majelis ilmu begini nih. Belajar dari para ulama dan dai. Nah, kita akan dituntun ke jalan Allah. Benar tuh, itu jalannya Allah benar. Mati masuk surga. Jalan yang kedua tidak ada jalan yang ketiga ya. Cuma 2 jalan, tidak ada yang ketiga ya. Jalan syaitan, iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Kita kalau bergaul sama mereka pasti ke jalan syaitan, ujungnya mati masuk neraka. Ini harus dipegang, ini prinsip dasar. Nah di Indonesia ini mereka berkedok semua ini, karena kita mayoritas muslim pakai kopiah haji, pak haji lah, pak kiai lah, tapi luar biasa nih menipu masyarakat. Jadi itu tadi contoh kisah Usaid ibn Khudair, ya, radhiyallahu anhu, sahabat menyaksikan itu.
Tentu Usaid bin Khudair. Usaid namanya dia, Khudair nama ayahnya. Usaid ini sebenarnya sama dengan Asad ya, tapi dalam bahasa Arab ada namanya ismu tasghir, mengecilkan nama. Biasanya kalau panggilan sayang dalam bahasa Arab diperkecil. Seperti Nabi SAW panggil Aisyah radhiyallahu anha karena pipinya kemerah-merahan, sebenarnya bahasa Arabnya merah itu hamra. Kalau untuk perempuan ya, laki-laki ahmar, hamra, tapi Nabi SAW panggil lebih sayang lagi dikatakan Humairah, diperkecil. Jadi fathahnya diganti dengan dhamma. Sama Asad dipanggil Usaid, Anas, Unais, dan seterusnya, gitu kan. Jadi Usaid nama dari Asad, dan ini nama sahabat tadi yang mulia. Ada tadi yang saya lupa ceritakan juga, malaikat penjaga gunung ya, penjaga gunung. Itu waktu Nabi SAW sedang berdakwah ke kota Taif, waktu beliau sudah berdakwah di Mekah ditolak dakwahnya, sedikit sekali orang yang beriman. Maka Nabi SAW mulai berpikir untuk mengekspansi dakwah ini kemana nih, siapa yang bisa terima dakwah. Maka beliau mendatangi kota terdekat dengan Mekah namanya kota Taif, sekitar 60-70 kilo dari kota Mekah. Tempatnya di gunung, dingin tempat itu. Ada suku-suku sana, suku Thaqif namanya. Mereka didatangi oleh Nabi SAW, ternyata kepala sukunya nolak, nggak mau. Dan bukan cuma menolak, ya, karena mereka banyak interaksi sama Mekah, maka mereka tahu ini dianggap penyihir oleh orang-orang Mekah, maka ditolak. Lalu penduduk kepala-kepala suku Thaqif ini, suku yang ada di Taif ini, memerintahkan masyarakatnya untuk melempari Nabi SAW. Dan cara melemparnya itu disuruh lempar kakinya Nabi yang sedang diangkat. Kan kita kalau melangkah ada kaki yang sedang diangkat itu yang dilempar. Jadi sakitnya luar biasa. Satu kota ini melempari Nabi SAW sampai berdarah-darah. Setelah itu Nabi SAW keluar dari kota Taif dalam kondisi berdarah, letih. Ini bagaimana nih dakwah nih, gitu kan? Maka pada saat itu Nabi SAW berdoa dengan doa yang masyhur, mengatakan, ya Allah, kemana engkau akan arahkan kakiku ini? Kemana engkau akan bawa aku ini? Apakah kepada musuh yang akan menghancurkanku? Tapi ya Allah, kalau kau tidak murka padaku, aku tidak peduli, tetap aku akan dakwah. Maka waktu itu Jibril alaihissalam datang dalam hadis yang sahih, membawa bersamanya malaikat pengurus gunung. Kata Jibril, wahai Muhammad, ini bersama saya malaikat pengurus gunung. Kamu tinggal perintahkan apa saja kepada dia. Kalau kau mau, suruh dia menggabungkan antara gunung Mekah sama gunung Taif. Digabungin, hancur semua di dua kota. Udah habis. Allah kasih kamu tempat dakwah yang lain. Terserah kamu sekarang, suruh apa saja. Lalu kata Nabi SAW, tidak. Saya masih memaafkan mereka. Ini makanya kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya luar biasa. Kata Nabi SAW, saya masih maafkan mereka. Mudah-mudahan dari keturunan mereka nanti ada keluar orang yang beriman kepada Allah. Dan ternyata akhirnya memang Mekah menjadi ibu kota Islam. Taif itu keluar satu orang, salah satunya adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia. Itu dari suku Ad-Daus, dari orang asli kota Taif itu. Perawi hadis yang paling banyak. Itu karena berkat doanya Nabi SAW. Tapi saksi bahasan kita, ada malaikat penjaga gunung. Dikatakan di sini, saya ulangi ya, penglihatan sebagian besar sahabat Nabi kepada malaikat di dalam perang Badar. Jadi ini memang ada di antara mereka yang melihat itu, melihat cahaya-cahaya di perang Badar, terutama orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu melihat malaikat. Jadi mereka setelah masuk Islam, mereka menceritakan waktu pernah ikut dengan pasukan Quraisy di perang Badar, mereka menyaksikan banyak sekali cahaya-cahaya putih, orang-orang yang berbaju putih yang ikut berperang. Dan juga pada saat perang Badar selesai, kata Nabi SAW, maukah kalian membedakan mana korban kalian dengan korbannya para malaikat? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di luka orang kafir itu ada luka bakarnya, itulah korban malaikat. Karena mereka menggunakan pedang yang ada api dari neraka. Jadi ada misalnya orang kafir yang terpenggal kepalanya, yang teriris badannya, itu ada luka bakarnya, itu adalah korban para malaikat. Ali radhiyallahu anhu juga berkata, saya melihat bersama Nabi SAW di perang Badar, dua orang yang menggunakan baju putih, gitu. Maka setelah itu ditanyakan, Nabi SAW mengatakan itu Jibril dan Mikail. Jadi malaikat hadir dan para sahabat menyaksikan itu. Para sahabat menyaksikan itu.
Juga penglihatan mereka secara kolektif tidak hanya satu kali kepada malaikat Jibril alaihissalam pembawa wahyu yang terpercaya, di mana kadang-kadang Jibril datang dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi, maka dari itu mereka dapat menyaksikannya. Di antara riwayat yang paling masyhur dalam hal ini adalah hadis Umar bin Khattab yang di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah SAW, maka kalian mengetahui siapa gerangan orang yang bertanya tadi. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW mengatakan, dia adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ini hadis tadi yang saya sebutkan ya. Jadi hadis masyhur yang Umar bin Khattab berkata, kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dengan rambut yang hitam pekat sisir rapi, baju yang bersih sekali, nggak ada tanda-tanda safar pada dirinya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu dia letakkan lututnya di lutut Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang Islam. Kata Nabi SAW, Islam engkau syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Lalu datang rumah Allah, haji dalam badan mampu. Kemudian kata orang tersebut, kau benar, hai Muhammad. Kata Umar radhiyallahu anhu, kami heran orang ini bertanya, dia membenarkan. Bagaimana bisa dia bertanya, dia benarkan gitu. Lalu orang itu berkata, hai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang iman. Kata Nabi SAW, iman adalah aku beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan juga kepada takdir Allah baik dan buruk. Nanti akan kita pelajari semua itu. Kata orang tersebut, engkau benar. Kata Umar, kami heran. Dia bertanya, dia benarkan lagi. Lalu orang itu bertanya lagi, hai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang ihsan. Lalu kata Nabi SAW, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Maka orang tersebut, engkau benar. Berkata begini, kata Umar, kami heran lagi kenapa dia bertanya, dia membenarkan. Lalu orang itu berkata, kapan hari kiamat, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, yang bertanya dan yang ditanya tidak lebih tahu. Artinya ini adab ya. Jadi saya tidak tahu, saya dan kamu tidak tahu. Tapi bahasa satunya, yang bertanya dan yang ditanya dua-duanya tidak tahu. Lalu orang itu mengatakan, kalau begitu beritahukan kepada saya tanda-tandanya. Kata Nabi SAW, tanda-tandanya adalah para pengembala kambing berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan besar di tengah-tengah kota. Dan ini ulama sudah bahas terjadi di Emirat Arab. Jadi di Emirat sekarang, Abu Dhabi, Dubai, ini 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, padang pasir gersang. Padang pasir gersang, tidak ada apa-apa di sana. Sampai rajanya sekarang ini diwawancarain. Dia bilang, dulu tuh saya masih kecil, rumah saya sama ayah saya itu di padang pasir, kami gembala kambing. Sekarang ada building-building besar yang tidak ada di dunia, gitu kan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil itu munculnya pengembala kambing yang berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan besar. Itu hadis tadi yang dikatakan. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. تنهدى يا صاحي كي تستريح